Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab sesungguhnya Engkaulah yang telah menolong kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus yang menulis surat ini, ia melayani pada masa yang sangat sukar. Karena aniaya begitu berat dialami oleh anak-anak Tuhan ketika Nero berkuasa sebagai kaisar Romawi. Orang Kristen mengalami penderitaan, bahkan berakhir dengan kematian. Kekejaman luar biasa dilakukan atas anak-anak Tuhan. Mereka diadu dengan hewan buas dan kemudian dicabik-cabik oleh hewan buas. Atau mereka diikat pada tiang, kemudian disiram dengan ter dan dibakar menjadi penerangan ketika Nero berpesta pada malam hari. Petrus sendiri pun sebagai penulis bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, ia pun mati sebagai martir dengan disalib secara terbalik. Di tengah-tengah kesusahan yang sangat berat, dalam ilham Tuhan, Petrus menuliskan pesan yang sangat penting ini kepada jemaat, supaya dalam situasi dan kondisi yang begitu berat, jemaat dapat menguasai diri, menjadi tenang supaya mereka dapat berdoa. Sebab kesusahan, kesulitan dihadapi dengan kepanikan, ketakutan, kemarahan, stres, dan lain sebagainya. Ini pasti tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah baru. Dapat terjadi mereka kemudian imannya menjadi lemah, sakit, bahkan kehilangan kesempatan yang baik untuk mengambil waktu teduh dengan tenang serta menyampaikan segala pergumulan dalam doa mereka kepada Tuhan. Petrus juga menasihatkan jemaat supaya hidup sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu saling mengasihi. Sebab oleh karena kasih Bapa, orang berdosa yang percaya kepada Kristus, sang kasih itu menerima keselamatan. Kasih selalu berbuat apa yang terbaik, bukan berbuat apa yang jahat. Dan kasih tentu menutup pintu atas segala kejahatan. Beberapa terjemahan Alkitab mengungkapkan makna dari kasih menutupi banyak sekali dosa. Misalnya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia untuk saling mengampuni. Demikian juga dalam terjemahan sederhana Indonesia tahun 2014, diterjemahkan demikian, yang paling penting di atas semuanya, kamu semua harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Sifat saling mengasihi akan mendorongmu untuk saling memaafkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita tentu mau melakukan seperti firman Tuhan. Merespon segala masalah kehidupan, entah keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya dengan sikap menguasai diri, menjadi tenang,
lalu kemudian mengambil waktu teduh, memohon pertolongan Tuhan, supaya kita dikuatkan dan membawa tiap kesusahan kita dalam doa serta saling mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab. Biarlah kiranya perenungan singkat ini lagi menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami sebagai orang beriman. Dan kami memohon hari ini, tuntunlah kami, ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.